Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya, Bunda Erli. Kali ini Bunda akan menjelaskan tentang SDI DTK. SDI DTK adalah stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak merupakan perjalanan jangka panjang yang akan Bunda jelaskan melalui grafik ini. Garis vertikal itu merupakan level perkembangan anak dari rendah ke tinggi, sedangkan garis horizontal ini adalah perkembangan dari konsepsi atau kandungan, lahir, anak usia dini, ini biasanya anak usia 6 tahun, kemudian remaja dan dewasa. Jadi ini terbagi 3, yang pertama yaitu anak sehat yang berkembang penuh. Jadi anak ini tidak mengalami risiko baik dari konsepsi, lahir, maupun di usia dininya. Nanti di usia dininya, di usia 6 tahunnya, dia akan berkembang menjadi 2 macam. Bisa anak itu tetap normal optimal, atau anak tersebut justru mengalami keterlambatan atau gangguan. Yang kedua yaitu anak yang tidak berkembang. Jadi sudah ada masalah dari konsepsinya, lahirnya, kemudian tidak terjadi efek, tidak berkembang sama sekali. Yang ketiga, anak yang berisiko atau berkembang sebagian. Ini contohnya anak yang lahir prematur, BBLR, aspeksia, dan lain-lainnya. Ini ada 3 macam, nanti anak itu bisa dia normal tetapi tidak optimal seperti anak yang berkembang penuh, atau dia terfasilitasi, jadi dia bisa menjadi normal optimal, atau bahkan dia bisa mengalami keterlambatan atau gangguan. Kita bisa menyimpulkan bahwa sulit untuk memprediksi hasil akhirnya karena bisa jadi anak yang awalnya normal berkembang menjadi abnormal. Sedangkan anak yang awalnya abnormal bisa berkembang menjadi normal. Sehingga kita menganggap semua anak itu beresiko. Anak yang berisiko mengalami gangguan tumbang antara lain anak yang lahir dari kehamilan risiko tinggi. Contohnya, ibu hamil yang mengalami hipertensi, anemia, dan diabetes mellitus, serta lainnya. Lahir dari persalinan risiko tinggi, persalinan yang ditolong oleh vakum, forceps, seksio sesar, dan lainnya. Lahir prematur, lahir BBLR, lahir aspeksia, lahir ikterus, lahir dengan perawatan NICU lama, lahir tidak mendapatkan ASI. Sebagaimana kita ketahui bahwa ASI adalah nutrisi terpenting bagi bayi. Jadi, bayi yang tidak mendapatkan ASI, kemungkinan tumbangnya akan terganggu. Anak yang mengalami kejang atau memiliki riwayat kejang, malnutrisi, baik lebih maupun kurang, trauma kepala, penyakit kronis, riwayat keluarga dengan gangguan tumbang, pola asuh orang tua yang tidak melekat. Nah, ini saat sekarang ini banyak kita temui ya, orang tua khususnya ibu sibuk bekerja sehingga tidak bisa memberikan pola asuh yang melekat kepada anaknya. Secara grafik tentang kompetensi kemampuan anak atau fungsi otaknya itu terbagi 2 ya. Yang pertama yaitu anak dengan faktor protektif yang lebih, itu diharapkan berkembang secara optimal. Sedangkan yang kedua, anak yang memiliki banyak faktor risiko, kemungkinan dia akan berkembang di bawah potensi. Nah, ini tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini agar anak yang berisiko maupun anak yang protektifnya lebih tadi tetap tumbuh secara optimal. Nah, untuk anak yang berisiko, kita harus segera menemukan apa masalahnya sehingga kita bisa melakukan intervensi dini. Sehingga anak tersebut bisa terrecovery dan akan tumbuh berkembang secara optimal. Nah, waktu yang tepat itu adalah 1000 hari kehidupan. Yaitu di 2 tahun pertama. Kalau kita menemukan dengan cepat, kita melakukan intervensi dini, maka diharapkan anak yang berisiko maupun yang protektifnya lebih itu akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanpa deteksi dini, gangguan perkembangan anak 70% tidak teridentifikasi. Misalnya, di suatu wilayah ada 100 orang anak dan di wilayah tersebut posyandu atau puskesmasnya tidak melaksanakan deteksi dini sehingga 70% atau 70 orang anak tersebut tidak teridentifikasi gangguan tumbuh kembangnya. Sehingga kalau tidak teridentifikasi maka akan mengalami gangguan perkembangan yang permanen.
Oleh karena itu, sangat penting sekali melakukan deteksi dini. Di Indonesia, 5 juta bayi baru lahir per tahunnya. Apabila 5 juta ini ditangani oleh SPAK atau dokter anak tumbuh kembang sebanyak 70 orang, itu sangat jauh perbandingannya. Dan apabila dibantu juga oleh dokter anak, yang di Indonesia ini hampir 5.000 orang, masih jauh perbandingannya untuk menghadapi 5 juta bayi baru per tahun. Nah, bahkan apabila dibantu oleh tenaga medis, yaitu perawat, bidan, dokter umum yang tentunya terlatih, yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, perbandingannya juga masih jauh sekali. Oleh karena itu, dibutuhkan kepekaan dari orang tua, pengasuh, guru, atau masyarakat untuk mendeteksi dini adanya gangguan tumbuh kembang. Jadi di sini posisi orang tua itu adalah yang utama. Mereka yang menemukan. Orang tua, pengasuh, atau guru yang menemukan. Nanti ada kerjasama antara orang tua, pengasuh, guru, atau masyarakat dengan tenaga medis, tentunya tenaga medis yang terlatih dengan baik dalam melakukan atau mengisi instrumen dengan menggunakan metode standar, sehingga kita bisa melakukan intervensi yang tepat. Penyebab gangguan perkembangan anak mayoritasnya bermula dari masalah periode perinatal dan neonatal. Contohnya anak yang mengalami iksterus, nanti akan speak delay. Nah, kunci keberhasilannya adalah penemuan kasus pada usia dini. Sehingga kita harus melakukan deteksi dini sedini mungkin. Di Indonesia, deteksi dini itu dilakukan ini garis 2 tahun ya. Kalau misalnya 2 tahun ke bawah itu 3 bulan sekali, 2 tahun ke atas dilakukan 6 bulan sekali. Pertumbuhan sirkuit otak anak mulai dari konsepsi sampai usia 6 tahun. Bisa dilihat pada grafik ini, di usia 0 tahun, berat otak anak itu 25% dari berat otak dewasa. Menuju ke 2 tahun, ini membutuhkan 55% agar menjadi 80%, sedangkan ke 6 tahun itu hanya membutuhkan 15%. Jadi, kita membutuhkan usaha lebih di 0 sampai 2 tahun untuk perkembangan otak anak. Oleh karena itu, di rentang ini kita harus memonitor dengan baik. Rentang ini dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari konsepsi sampai usia anak 2 tahun.